Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan belajar bareng lagi, ngoprek terkait dengan coding lagi ya. Nah, untuk kali ini kita akan ke Bootstrap. Jadi yang pertama kita akan buat eh, form.html. Jadi kita akan ngoprek terkait dengan form yang ada di Bootstrap 5. Nah, saya akan membuat satu form yang bertumpuk seperti ini. Ya, saya buat file baru namanya form.html. Nah, seperti ini. Teman-teman kalau pengen lebih lanjut tentang dokumentasi dari Bootstrap nanti bisa lihat dari getbootstrap.com dari website resminya sini. Nah, nanti teman-teman misalkan pengen cari tutorial terkait dengan form, nah di sini. Jadi ada form, kemudian di sini step-stepnya, ada disable form, dan lain-lain. Nah, kita akan coba eh, praktekin ya beberapa jenis form gitu. Yang pertama adalah stacked form atau form yang bertumbuk gitu ya. Sini eh seperti apa yang untuk tahapannya. Untuk sintak HTML-nya, sepertinya saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut. Teman-teman kalau mau masuk ke Bootstrap, sebaiknya sudah paham HTML dan juga CSS. Jadi ini adalah CDN yang menuju ke Bootstrap. Ini untuk CDN untuk CSS-nya, dan ini untuk JS-nya. Kemudian ini adalah eh, file yang didapat dari Bootstrap-nya. Format dari Bootstrap-nya nanti tinggal teman-teman ganti. Di sini kebetulan dari Bootstrap-nya sendiri, form action-nya, action page.php nanti tinggal disesuaikan dengan action dari teman-teman mau mengarah kemana. Kemudian ini untuk div class MB3 MT ini margin button ya, margin buttonnya 3, margin topnya 3. Kemudian di sini ini bagian dari div ini, jadi ini masuk ya harusnya. Masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi, ini untuk email, kemudian password, kemudian ini form check label. Oke, remember me, ini untuk remember me-nya, kemudian ini untuk submit. Kita coba tes previewnya. Nah, seperti ini. Email, password, remember me, submit. Oke, nggak ada action page PHP kan nggak ada. Oke. Nah, ini untuk form yang bertumpuk, nanti teman-teman tinggal ganti aja sesuai dengan kebutuhannya. Kebetulan ini untuk eh, yang bentuknya bertumpuk dan apa namanya, ini misalkan kita ganti jadi password, misalkan ini email, misalkan alamat, atau nama juga bisa. Nah, ini formnya kita ganti nama, ini nama, kemudian ini ID-nya nama, input type-nya nama. Nah, placeholder. Nah, placeholder itu di sini. Silahkan masukkan nama. Oke, kemudian di sini ini saya view-nya jadi word wrap aja. Nah, ini. Nah, ini name-nya. Nah, kita ganti jadi nama. Oke. Nah, seperti ini. Untuk yang form yang bertumbuk, kita akan lanjutkan untuk text area. Text area. Kita buat baru aja. Text area .html. Bisa close, kemudian text area seperti apa kita akan buat seperti tadi.
Ini. Jadi di sini title-nya misalkan Bootstrap Example, kemudian ini linknya ke arah CSS, ini ke arah JS, kemudian ini kita akan buat teks areanya. Ini div-nya, oke, sudah kita masukin satu, nah supaya rapi. Belajar teks area. Kita coba tes. Di sini ada paragraf ini use. Ini tinggal disesuaikan aja. Ini kemudian yang teks areanya ini ya, form ini ya. Jadi form ini actionnya kemana, kemudian margin bottom, margin top, kemana, berapa gitu maksudnya. Kemudian ini ada teks areanya. Ada label, kemudian ada teks area. Rows-nya 5, ID-nya komen, kemudian ini karena memang isinya untuk komentar gitu ya. Nah, ini bentuk dari task text area. Kita tinggal tulis submit. Nah, action page-nya karena nggak ada. Oke. Nanti untuk apa namanya source code-nya insya Allah akan saya share di komentar, di deskripsi maksud saya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan sekarang di form row or grid inline form. Nah, akan inline form.html. Nah, seperti apa kita akan coba buat. Nah, seperti ini. Untuk inline form, ini nggak perlu saya jelaskan, ini kita skip aja ya. Kita fokusnya ke sini, di formnya ini. Jadi di formnya ini, di kelasnya row, di kelas call, ada baris, kemudian kita buat kolom. Nah, di kolom yang pertama ini, gitu ya. Jadi ada satu baris di sini, baris di sini. Kemudian di dalam baris itu ada dua kolom. Kolom yang pertama adalah ini, kolom yang kedua adalah ini. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini. Ini kita buat baris baru, kemudian ini kolom pertama untuk enter email, ini untuk enter password. Nah, nanti bisa teman-teman tambahkan untuk submitnya. Gitu ya. Ini yang fokusnya ada di sini aja, di form. Ini penutup form, kemudian di kelasnya ini kita buat row, kemudian ini untuk kolom, dan lain-lain. Lanjut. Oke, kita akan kontrol size. Jadi ada LG, ada small. Kita coba kontrol size .html. Nah, seperti ini untuk latihannya, untuk kontrol size-nya. Ini udah jam 11 malam ya, tapi gak apa-apa. Ini suka kalau ngoprek malam-malam kayak gini. Dan belajar untuk di-share juga ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, teman-teman kalau butuh e-book untuk HTML, CSS, Bootstrap, eh, dan lain-lain, ada Python juga dan juga Excel juga, silahkan WA aja ke saya, nanti saya akan share untuk e-booknya. Untuk biayanya berapa, terserah aja, semampunya teman-teman. Buat ngopi ya, oke. Biar tambah semangat. Nah, di sini adalah form control size. Jadi di form control size ada ini large, kemudian small. Ini kita coba cek. Di paling atas ini untuk large input, input type-nya text, kelasnya form control LG, large. Placeholder-nya less dan ini di sini yang penting. Kelasnya ini. Ini kemudian ini yang untuk normal, kelasnya ini. Kemudian ini untuk small. Nah, ini ada SM gitu ya. Kita coba tes. Show preview di sini large, normal, sama small. Nanti tinggal disesuaikan dengan teman-teman butuhnya yang mana gitu. Misalkan mau yang apa namanya? Yang besar berarti ini tambahin strip LG. Kalau yang biasa nggak usah pakai apa-apa ini form control aja nanti dia biasa normal aja.
Kemudian kalau misalkan pengen yang kecil, tambahin form control strip SM. Placeholder itu yang ini ada tulisan last input gitu. Oke, paham sampai sini untuk yang penggunaan control size yang ada di Bootstrap. Kemudian kita akan lanjut di ada disable and read only. Oke. Disable and read only. Disable and read only. .html. Nah, seperti ini. Eh, ini kita abaikan aja. Saya nggak perlu jelaskan karena sudah saya jelaskan tadi dan saya anggap teman-teman sudah menguasai HTML dan CSS. Kita fokus di disable and read only yang form ini. Jadi di sini input type text, form control, placeholder normal input di sini. Nah, kalau misalkan nanti kita pengen disable, ini bisa di sini, disable. Ada tambahannya disable. Kalau read only, ada tambahannya read only. Kita coba tes. Nah, normal di sini, normal itu berarti kita nanti itu bisa apa ya, bisa nginput data gitu ya. Kemudian kalau disable itu benar-benar dia nggak bisa ngapa-ngapain. Read only ini hanya bisa melihat aja gitu, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga sebenarnya. Gitu ya. Ini normal, disable sama read only. Oke, nah ini teman-teman bisa nanti bisa dipakai untuk yang apa ya, user yang multiple gitu. Jadi ada eh, user yang read, user yang bisa ngedit dan lain-lain. Nah, kita akan lanjutkan di plain text input.html. Plain text input.html. Oops, bentar. Plain text.html. Nah, seperti ini. eh Untuk plain text.html, kita coba tes. Jadi fokusnya hanya yang di sini aja, yang lainnya diabaikan. Oke, seperti apa bentuknya plain text and ini. Jadi di sini ada input type-nya itu dua-duanya sama. Jadi ada input type-nya text, tapi di sini kelasnya beda. Kalau ini adalah form biasa, tapi kalau ini form control plain text. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada bordernya kayak gitu. Plain text input aja kayak gini. Nah, ini tinggal disesuaikan nanti penggunaan teman-teman semuanya untuk yang sintaknya seperti ini. Ini sintaknya form, input type, kelasnya ini yang penting yang teman-teman pahami. Kelasnya adalah form control tapi ditambahkan plain text. Kalau ini eh, form control ini margin ya, margin topnya 3 normal input. Oke, kita lanjutkan ke yang terakhir mungkin ya, terakhir untuk sesi satu ini yang untuk form. Jadi nanti kemungkinan akan saya buat beberapa sesi yang membahas terkait dengan form yang ada di Bootstrap. Bootstrap 5 yang terakhir kita akan color picker namanya. Color picker.html. Seperti ini. Color pickernya ada di sini. Oke. Kita coba tes. Show preview. Di sini. Nah ini. Input type-nya color ini. Form control. Kemudian ada tambahan lagi form control color. Nah, ID-nya. Ini value-nya. Value yang untuk saat ini misalkan. Ini bisa aja diganti. Nah, tergantung. Oke, ini heksanya tinggal disesuaikan sama kebutuhan aja. Oke.
Nah, seperti itu. Ini color picker itu bagaimana ini? Nah, tinggal kita cari. Oke, warna yang diinginkan. Sip. eh untuk sesi satu, untuk part satu, untuk pembahasan form yang ada di Bootstrap sampai di sini, nanti insya Allah akan dilanjut lagi terkait dengan select menu, kemudian apa lagi ya, checks and radio button, kemudian rings, kemudian input group, floating label, sama form validation. Oke, saya rasa itu dari saya untuk pertemuan sesi satu dari Bootstrap Form. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe kalau misalkan mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat untuk saya. Dan kalau teman-teman butuh untuk apa namanya eh, diskusi dan juga e-book, silahkan japri aja di WA saya. Nanti akan saya masukkan ke WA apa namanya diskusi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.